Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Rabb-nya. Pembicaraan tentang pengenalan manusia terhadap dirinya akan kita mulai dari hadis ini. Benarkah manusia yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya? Bagaimana penjelasannya? Kata arafa diartikan sebagai mengenal, lebih tepatnya mengenal secara mendalam. Kemudian kata nafs diterjemahkan sebagai diri. Kata nafs ini tidak hanya merujuk pada manusia sebagai fisik, namun juga mengarah kepada manusia sebagai jiwa. Karena diri kita yang sejati bukanlah diri jasad yang sedang memegang handphone ini, bukan pula pikiran dan angan-angan yang sedang menerima informasi berupa audiovisual ini. Diri kita yang sejati adalah kita yang menggunakan jasad, pikiran, dan angan-angan tadi yang dalam bahasa Al-Quran disebut nafs. Jadi yang dimaksud mengenal diri adalah mengenali secara mendalam disertai dengan penuh kesadaran tentang dirinya sebagai jiwa. Apa masih membingungkan? Kalau begitu kita coba tambahkan dalil lain yang masih berhubungan dengan dalil tadi. Dan ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa-jiwa mereka, bukankah aku ini Rabb-mu? Mereka menjawab, betul, sungguh kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tidak ingat terhadap ini. Jadi sejatinya kita telah ada bahkan sebelum jasad kita ada, dan akan terus ada sampai kelak ketika jasad kita telah tiada. Kemudian bagaimana manusia dapat mencapai kesadaran jiwa tadi? Al-Quran menyebutkan tentang nafs al-mutmainnah, yaitu jiwa yang telah mendapatkan ketenangan. Jiwa yang telah melepaskan diri dari ikatan hawa nafsu yang pada kodratnya memang dilekatkan Tuhan pada manusia. Lepas bukan berarti tak lagi memiliki hawa nafsu. Ia telah mengenali hawa nafsunya, mengambil jarak darinya, dan mampu mengendalikan diri agar tidak terseret oleh hawa nafsu yang membawa kepada kemaksiatan. Nah, dari sinilah manusia akan mengenal dirinya lebih mendalam lagi. Dan tidaklah aku telah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Sudah sangat jelas bahwa tujuan Allah menciptakan kita hanyalah untuk mengabdi kepadanya. Perlu digarisbawahi lagi kata hanya. Artinya tidak ada yang lain kecuali yang disebutkan. Jadi bisa diartikan bahwa setiap kegiatan yang kita kerjakan tanpa diniatkan untuk pengabdian terhadap Tuhan, pada prinsipnya telah menyalahi tujuan penciptaan kita. Saat ini populasi manusia yang hidup di negara ini ada ratusan jiwa. Dan barang tentu Tuhan memberikan bentuk peran yang berbeda pada setiap manusia dalam rangka pengabdiannya terhadap Tuhan. Dan kita perlu memahami peran apa yang sedang diberikan kepada kita. Begini, agar tidak membingungkan, ada beberapa kata kunci yang perlu digarisbawahi sebagai benang merah dalam pembahasan kali ini, yaitu ada 3 hal. Yang pertama, mengendalikan hawa nafsu. Ada semacam hijab atau penghalang bagi manusia untuk mengenal dirinya. Paling tidak kita mampu mengenali atau merasakan tentang hawa nafsu kita sendiri. Untuk selanjutnya kita usahakan untuk mengendalikannya. Dalam proses ini kegagalan adalah hal yang lumrah dan peperangan harus tetap dilanjutkan. Yang kedua, mengenali diri dan memahami apa yang dikehendaki Tuhan terhadap hidup kita, kaitannya dengan pengabdian. Tanpa kita sadari, sebagian besar hidup kita dikendalikan oleh hal-hal di luar diri kita. Aku ingin menjadi ini, aku ingin menjadi itu,
Aku ingin punya ini, aku ingin punya itu, aku ingin seperti dia, aku tidak mau seperti dia, dan lain sebagainya. Jarang sekali kita memikirkan tentang apa yang sebenarnya dikehendakkan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan seringkali muncul hanya ketika kita sedang tertimpa masalah besar, atau ketika kita sedang menginginkan sesuatu. Kemudian Tuhan kembali hilang dalam pikiran kita saat masalah-masalah dan keinginan tersebut sudah tercapai. Kita harus mulai curiga, sebenarnya keinginan yang timbul itu berasal dari kita yang sejati atau hanya berasal dari hawa nafsu. Karena seharusnya satu-satunya yang diinginkan oleh diri kita yang sejati hanyalah mengabdi kepada Tuhan. Yang ketiga adalah mengenal Tuhan. Mulai dari sini, kami tidak bisa memberikan keterangan lebih lanjut dikarenakan keterbatasan ilmu yang kami miliki. Proses pengenalan Tuhan terhadap manusia memiliki proses yang berbeda-beda, dan terkadang bukan suatu yang bisa ditiru, diceritakan, ataupun diajarkan.